Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam Bisa Bagus, bincang santai bareng Gus. Sebuah acara yang diinisiasi kawan-kawan BPID dan Humas Kemenang Kota Malang. Kali ini kita bersama Pak Dr. Abror Munanda, Kepala Kantor Kementerian Agama Pesisir Selatan, yang sekarang menjadi Kepala Sektor 5 Dakar Madinah, melayani jamaah haji di Madinah. Beliau ini istimewa sekali karena tanggal 28 ya? Iya, 28. Tanggal 28 nanti beliau akan mewakili Kementerian Agama Kota Malang, Kementerian Agama RI sebagai administrator terbaik, mewakili Kementerian Agama, dibandingkan dengan bersaing dengan Kementerian Agama yang kementerian yang lain. Moga-moga sukses mewakili Kementerian Agama. Amin ya rabbal alamin. Ini beliau ini pejuang perubahan, agen perubahan yang sudah saya kenal sebelum saya banyak kenal orang, karena beliau yang pertama kali termasuk merintis digitalisasi data di daerah Sumatera Barat. Karenanya kita tanya-tanya tentang trik dan apa yang sudah beliau lakukan untuk pesisir selatan atau obsesi beliau untuk Kementerian Agama terdepan. Assalamualaikum Pak Bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Gus. Ini kalau ketemu sama jenengan ini klubnya di ZI IPK atau tidak persis seperti itu, tapi bagaimana membuat perubahan terbaik bagi Kementerian Agama. Sesungguhnya Pak Abror ini obsesinya apa di Kementerian Agama ini sebagai ASN? Apa keinginan tertinggi terbaik dari Pak Abror ketika diterima jadi ASN dan bahkan kemudian menjadi kepala kantor, dan sekarang ini bahkan akan mewakili Kementerian Agama secara keseluruhan untuk menjadi administrator terbaik di pemerintah Indonesia. Monggo Pak Bro. Terima kasih Gus. Pemirsa BPID dan seluruh keluarga besar kantor Kementerian Agama Kota Malang yang kami muliakan. Ini adalah suatu kehormatan di Tanah Suci ketemu dengan Gus Sabton, Pak Kakan Kemenak andalan kita ini. Bagi saya beliau adalah seorang guru, tempat bertanya, berkomunikasi dan diskusi tentang semacam obsesi kita. Yang jelas kita ini sebagai ASN, terkhusus lagi adalah aparatur di lingkungan Kementerian Agama. Tentu kita ingin menjadi yang terbaik, menjadi teladan bagi teman-teman lain, terutama tentunya menjadi teladan bagi lembaga-lembaga dan kementerian lain. Karena Kementerian Agama adalah kementerian yang penjaga muruah bangsa, penjaga moral sesuai dengan lagu Mars Kementerian Agama kita. Itu yang harus kita lakukan, termasuk di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kita. Bagaimana seorang insan Kementerian Agama itu harus menjadi role model. Ketika dia memiliki amanah sebagai pimpinan, maka dia akan menjadi role model bagi lingkungan dan teman-teman anggota-anggotanya. Kalau dia memiliki amanah sebagai seorang pegawai, sebagai seorang pelaksana, maka dia juga harus menjadi role model bagi teman-temannya. Minimal dia akan jadi role model bagi keluarga dan lingkungan sekitarnya. Ini adalah semacam kewajiban yang harus dimiliki oleh insan-insan di Kementerian Agama. Tidak memandang backgroundnya apa, dan juga tidak memandang spiritual dan keyakinannya itu apa. Yang jelas, selaku insan Kementerian Agama, dia harus menjadi role model. Kemudian bagaimana kita bisa membawa lembaga kita ini berada
terasakan kehadirannya di tengah-tengah masyarakat. Terdepannya itu terdepan di tengah-tengah masyarakat. Transformasi layanan umat sebagai tagline kita yang digagas oleh Gus Men juga tentu akan kita wujudkan dan kita realisasikan secara bersama-sama. Apapun itu yang kita lakukan, maka manfaat dan keberadaan kita itu memang benar-benar terasakan. Intinya harus bukti kita ada itu apa itu betul-betul. Apa bukti kita ada, apa bukti kita sebagai ASN itu ternyata berarti. Kayak di ayat Al-Quran itu Allah menyamakan orang kafir itu dengan amwat, orang yang mati, karena yang ahya, yang hidup itu adalah mereka yang berbuat terus dan tidak pernah berhenti berbuat terus. Sekarang gimana sejarahnya Pak Abror ini kok bisa tiba-tiba jadi wakil administrator teladan dari Kementerian Agama? Ini ceritanya gimana Pak? Nah, itu sebenarnya bukan saya yang terbaik ya, bukan yang hebat dan sebagainya. Itu adalah semacam ya takdir, qadarullah. Kebetulan ada pada waktu yang tepat, kemudian kondisi yang pas pula untuk ikut, dan alhamdulillah diberi amanah oleh Gus Men, oleh Bapak Sekjen untuk mewakili Kementerian Agama. Sebenarnya ini kembali ke pembicaraan kita sebelum ini, Gus. Gus katakan tadi kita harus menjadi orang hidup di tengah orang-orang yang mati. Kemudian sebelumnya kita sampaikan juga bahwa kita harus dirasakan kehadiran kita di tengah masyarakat, di tengah-tengah umat, transformasi layanan umat itu. Artinya kita harus berkarya. Ada karya-karya nyata kita. Sebenarnya selaku ASN cukup banyak peluang kita untuk berkarya. Pertama, karya nyata kita sebagai ASN sesuai dengan tusi yang kita miliki, sesuai pula dengan basis anggaran yang mendukung itu. Kemudian yang kedua adalah karya nyata kita melalui panggilan jiwa dan hati kita, bahkan bisa kita wujudkan melampaui batas tusi yang kita miliki dan tidak begitu memperhatikan apakah ini didukung oleh anggaran atau tidak. Yang penting kita berbuat dulu. Berbuat dulu, insya Allah akan terbuka anggaran-anggaran untuk itu. Artinya money follow program. Uangnya mengikut kepada program nyata yang kita lakukan. Bukan ada uang dulu baru program kita susun. Begitu kira-kira. Kembali kepada anugerah ASN ini, beberapa waktu itu, kalau tidak salah seluruh kita mendapat surat dari Bapak Sekjen untuk mengisi link guna diseleksi untuk kegiatan anugerah ASN, dan itu ada juknisnya dari Kementerian PAN dan RP. Nah, kita memasukkan data-data kita, kemudian dari sisi manajerial apa yang telah kita lakukan, jenjang pendidikan, kemudian jenjang pelatihan dan karir kita serta sebagainya. Itu tentunya sesuai dengan kelasnya. Kelas saya kan kelas administrator, samalah kita eselon 3 ya. Nah, dan di sana kita diminta memasukkan beberapa inovasi karya nyata kita yang telah kita laksanakan. Minimal 2 atau 3 tahun telah kita uji cobakan di tengah masyarakat. Nah, disitulah saya memasukkan beberapa hal yang memang sudah kita laksanakan. Di antaranya program inovasi kita itu namanya Berani. Saya rasa di Malang mungkin lebih hebat lagi. Benah rumah bina penghuni. Benah rumah bina penghuni. Nah, berani. Seperti apa itu? Ya, pertama secara filosofis kan berani itu artinya lawan dari takut. Berani itu tapi bukan padanan katanya nekat, tidak. Ya, nekat itu kan tidak ada perhitungan dan segala macam. Sementara berani ini tentu terstruktur, sistematis, dan juga masif kita lakukan. Kita awalnya itu diinspirasi oleh kegiatan dilakukan oleh ibu-ibu Dharma Wanita. Ibu Menteri kan menggulirkan kegiatan Jumat Berkah, di mana setiap hari Jumat itu Dharma Wanita dan kita ASN mengadakan pengajian, kemudian ada ngumpul infak, sedekah, wakaf, terkumpul berapapun hari itu kita habiskan hari itu juga, tidak ada disaldo kan. Jadi
terkumpul, beli sembako, ditebar ke rumah-rumah orang-orang yang layak untuk menerima. Awalnya saya tidak begitu memperhatikan, tapi yang ibu-ibu ini kan suka selfie. Jadi setiap menyerahkan itu selfie. Saya memahami itu bukan ria, tapi semacam bukti fisik, eviden, karena itu direkap mereka saya lihat. Nah, tapi saya tidak melihat selfie-nya ibu-ibu, saya melihat background-nya. Rumah-rumah yang menjadi latar belakang foto selfie mereka itu dalam kondisi yang miris dan menyedihkan. RTLH lah istilahnya, rumah tidak layak huni. Nah, dari situlah kita mencoba bergerak, bagaimana kita ikut membantu pemerintah, terkhusus pemerintah daerah, untuk menurunkan angka RTLH ini. Nah, tapi ketika teman-teman menginisiasi itu, saya menyampaikan, kalau hanya membenahi rumah ini, RTLH menjadi rumah layak huni, itu biasa-biasa saja. Dan itu misi bersama, misi kitanya bagaimana? Bagaimana kalau rumahnya dibina, dibangun, dibenahi, penghuninya kita bina bareng-bareng. Nah, akhirnya itu terkumpul duit 4 juta ketika itu, kita lakukan pembenahan rumah. Disurvei, rumahnya tidak ada lantai, hanya pasir di pinggir pantai, tidak ada kamar sama sekali, punya anak gadis 3, dan gabung semuanya di sana, toilet di sana, kamar mandinya di sana, dapurnya pun di sana, satu ruangan. Dan mohon maaf juga tidak tahu tentang keagamaan. Nah, saya katakan inilah yang menjadi tantangan kita. Mari kita benahi rumahnya, nanti penghuninya ketika rumahnya sudah kita nyamankan, mereka akan nyaman pula belajar agama di sana. Nah, perjalanannya ternyata itu kita hanya punya duit 4 juta. Kita atap yang sudah bolong-bolong kita ganti, dinding triplek yang sudah lapuk kita ganti pula, lantainya kita cat. Namun dalam perjalanannya ada saja kepedulian masyarakat, gotong royong, karena kita tidak punya kemampuan membiayai tukang. Akhirnya rumah itu selesai dengan total nilai sekitar 26 juta. Sudah ada kamarnya, sudah nyaman orang di dalamnya, sudah ada privasi anak-anak gadis yang ada di dalamnya, dan malahan berlebih itu kita bikinkan MCK-nya, dan kita belikan pula perangkat dapur, kompor gas, tabung gas, dan alat-alat masak yang lain. Totalnya itu sekitar 26 juta, dan itu dari masyarakat. Artinya kepedulian masyarakat itu sebenarnya ada, bagaimana kita memancing, menstimulan. Itu sebenarnya. Sudah berapa rumah itu ya? Alhamdulillah sampai sekarang sudah 34 rumah. Itu di akhir 2021. Ketika melihat itu bagus, rumah yang kita beranikan itu, maka dijadikan sentra pembinaan kegiatan keagamaan bagi warga sekitar dan menjadi objek binaan penyuluh. Nah, itu jadi objek binaan penyuluh kita. Nah, 2022 baru kita launching. Kita undang Pak Kakanwil dalam rangka Hari Amal Bakti. Ketika itu pas pula tagline Hari Amal Bakti kita yang ke-74 itu transformasi layanan umat. Bagaimana menghadirkan Kementerian Agama itu di tengah-tengah masyarakat dan dirasakan. Nah, ini di tahun 22 itu ada 10. 2023 sudah menjadi 24. Di 2024 sekarang itu kita targetkan 10, dan itu sudah ongoing. Awalnya hanya 4 juta, namun di 2022 itu 5 juta kita apakan. Di 2022 sudah 10 juta satu unit rumah. 2023 ini kita tetap 10 juta. Awalnya saya pernah pesimis ketika mencoba peletakan batu pertama sebuah rumah yang kita beranikan itu di ujung perbatasan Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Bengkulu di daerah Tapan. Awalnya kita survei, rumah itu akan kita benahi. Jadi bukan bedah rumah. Kita tidak berani menyebut bedah rumah. Hanya benah rumah. Kalau bedah berarti bongkar. Nah, benah tidak, hanya berbenah. Tapi hasilnya hampir sama dengan bedah rumah. Awalnya kita mau masang fondasi awal, mau buka dindingnya, mau kita apa, tahu-tahu kepala desanya, wali nagari di sana namanya, itu sudah bikin fondasi.
Saya katakan ini menyiksa kami nanti Pak Kades. Duit kami cuma 5 juta. Kalau ini bisa 20 juta, oh, tenanglah Pak Kemenak. Kami sudah berjalan, sudah hubungi perantau, sudah hubungi para agnia, orang-orang yang peduli. Saya sudah megang duit 25 juta. Jadi yang dari 5 juta dari Pak kawan-kawan dari Kementerian Agama itu stimulan bagi kami, menjadi pemantik untuk bisa. Nah, sekarang kita sudah punya 24 rumah menjadi objek binaan penyuluh di dalam melaksanakan tugas-tugas kepenyuluhannya. Dan sekarang ternyata ini dilirik oleh lembaga-lembaga lain. Jadi ketika penyuluh mengumpulkan warga sekitar rumah Berani ini, ada dari Yandu, ada dari Puskesmas, ada dari penyuluh pertanian, ikut di sana. Sehingga kita di 2024 ini kita sedang menjajaki kerjasama dengan Koperinda. Anak-anak usia produktif yang ada dalam rumah itu ingin kita BLK kan, pelatihan life skill-nya. Jadi Berani ini sudah kita anggap harus dikembangkan. Tidak hanya sampai benah rumah kemudian bina keagamaan. 5 juta itu sumbernya dari mana? 4 sampai 5 juta sumbernya dari mana? Awalnya itu adalah infak sedekah kawan-kawan ketika Jumat Berkah. Jumat Berkah. Namun karena semakin banyaknya, kita sekarang kerjasama dengan Basnas Kabupaten. Karena kita sebagai UPZ sesuai dengan peraturan dan regulasi yang mengatur, kan juga diberi peluang untuk mendayagunakan dana zakat. Ketika kita setor, kita minta kembali dengan mengajukan proposal yang layak, disetujui oleh Basnas. Kita tidak meminta banyak-banyak, hanya sekadarnya untuk dana untuk memotivasi masyarakat. Nah, itulah kira-kira salah satunya yang kita lakukan Berani. Ternyata tim evaluasi dari Kemenpan melihat ini. Ketika kita coba bikinkan semacam narasinya di dalam menyampaikan profil kita itu adalah dalam rangka tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Goals itu ada 17. Poin pertama itu adalah pemberantasan kemiskinan ekstrim. Kemudian Bapak Presiden Jokowi melalui Kementerian PAN dan RB memunculkan reformasi birokrasi tematik. Poin pertama dari 4 poin reformasi birokrasi tematik itulah pengentasan kemiskinan. Nah, jadi kita di Kementerian Agama juga ikut melaksanakan tugas-tugas pemerintah yang bisa jadi itu tidak begitu tercantumkan di dalam nomenklatur kita, tapi kita bisa bersama-sama melaksanakan itu. Keren, ini keren. Ini harusnya sudah jadi WBK ini. Itu mungkin jalan berliku yang harus kami tempuh. Jadi pesisir selatan ini nasibnya seperti Kemenak Ramalan. Jadi kita sudah berupaya banyak hal. Saya lihat apa yang dilakukan Pak Abror ini luar biasa, sudah bisa menarik instansi yang lain untuk bisa ikut berbuat. Tapi sekali lagi berbuat itu lebih baik dari sekedar mengejar sesuatu, karena kalau sekedar mengejar sesuatu maka akan berhenti berbuat ketika yang dikejar sudah selesai. Tapi berbuat baik, nah ini yang saya pegang dan saya ceritakan ke banyak teman adalah apa yang disampaikan Pak Abror waktu di Malang kemarin. Berulang-ulang saya sampaikan kepada kawan-kawan, ini kalimatnya Pak Abror. Apa itu? Negara rugi kalau kita tidak punya semangat ZIWBK. Negara dirugikan pada saat kita tidak punya semangat ZIWBK. Jadi yang penting di dalam diri kita itu ada integritas, ada upaya untuk selalu berbuat baik. Masalah label itu nomor 2, nomor 3. Setidaknya samalah dengan apa? Setara. Kita sudah berbuat setara WBK. Walaupun mungkin itu masih cita-cita yang agak jauh kan. Nah, tapi
semangat kita itu tetap sama seperti teman-teman yang sudah WBK. Luar biasa itu, tidak gagal di WBK-nya, tetapi ada poin di administrator Kementerian Agama. Ini luar biasa. Kira-kira Pak Abror, seperti yang jenengan ceritakan tadi itu kan butuh kebersamaan. Iya. Bagaimana jenengan membangun kebersamaan antar pegawai? Kan pasti ada yang tidak suka. Betul. Ngapain aja sih? Iya. Kullu ummatin kana fihi jahilun. Wa kullu Muhammad kana fihi Aba Jahlin. Wa kullu Musa kana fihi Fir'aun. Jadi tidak ada yang sempurna, dan itu sudah dijelaskan oleh Allah. Ibaratnya kalau kita di Sumatera Barat, yang bulat, benar-benar bulat itu tidak ada. Kalau kita tunggu suatu program itu harus dengan penuh kesepakatan utuh, itu tidak akan pernah bergerak. Jadi kalau bagi saya, apa yang dikatakan Bung Karno itu jadi pemantik. Tidak perlu harus, cukup 10 pemuda, kita guncang dunia, begitu kan? Nah, kita juga begitu. Ketika idenya sudah ada, frekuensinya sudah kita dapatkan sama, walaupun mungkin ada kresek-kresek bunyi gitu kan, mari kita jalan. Insya Allah sambil jalan kita benahi, yang kresek-kresek itu akan bisa rapi dan ikut alur langkah barisan kita. Sehingga ketika kita sudah mulai mantap, insya Allah langkah kaki barisan kita akan sama. Kalau ada juga, ya barangkali itu suatu hal yang perlu kita evaluasi, kenapa hal itu bisa terjadi. Jadi ketika kita berbuat itu tidak perlu menunggu yang harus komplit, menunggu yang kapan akan komplit. Tidak usah menunggu semuanya kompak, pokoknya betul. Jalan dulu kita. Jalan dulu. Kalau tidak kita coba, kita tidak jalan, bagaimana akan yang lain itu bisa menyesuaikan irama dengan langkah yang kita lakukan. Oke. Luar biasa. Jadi kemudian kalau menemui riak-riak begini, ini gimana sikap Pak Abror terhadap mereka? Tetap berupaya dirangkulkah atau ya, dari pembinaan, peringatan dalam tanda kutip? Disesuai dengan kondisi yang berlaku lah, gitu ya. Tentu yang pertama kita rangkul, kita ayomi, kita beri ruang gerak. Tapi tentunya nama ruang gerak itu tidak seluas dan sebebas-bebasnya, karena ada koridor regulasi yang mengatur. Itu yang kita berikan. Kemudian memang ya, kalaulah karakter Abu Jahal yang ada, tentu tidak akan bisa kita rubah, gitu kan. Dan itu di mana-mana ada. Saya rasa di tempat saya ada, dan mudah-mudahan tidak di Malang. Nah, semewah-mewahnya rumah tetap ada WC-nya. Nah, begitu. Setidak-tidaknya ada satu kecoa. Iya. Nah, dirangkul, pada suatu saat nanti akan ada rasa rasa ketinggalan atau rasa malu. Nah, ikut akhirnya dalam barisan. Minimal tidak mengganggu, itu sudah membantu. Oke. Minimal tidak mengganggu. Luar biasa. Ini terus terang saya agak malu dengan Pak Yai Abror Munada ini. Kita lulus TPI, TPP sudah beres, TPI sudah beres, tinggal TPN. Beliau ini belum lulus TPP, tapi yang dilakukan itu sudah sangat luar biasa. Bahkan saya memandang melebihi dari Kemenang Kota Malang. Tetapi itu tadi, saya yang belajar banyak dari beliau adalah berbuat saja, berbuat baik saja. Karena kalau kita tidak berjati WBK, kita merugikan negara. Minimal jangan merugikan negara. Itu yang mancep di dalam hati saya dari dawuhnya pernyataan Pak Abror Munada ini luar biasa. Ini Pak Yai luar biasa. Itu luar biasa, Masya Allah. Itu jadi kawan-kawan terus semangat,
untuk bersertifikat. Terakhir nih Pak Abror, kita sudah 24 menit. Pesan-pesan untuk kawan-kawan, menyemangatilah kawan-kawan Kemenang Kota Malang untuk terus memberikan layanan terbaik dan berinovasi guna yang terbaik untuk Kementerian Agama. Kalau pesan terbalik gitu, tentu pesannya dari yang lebih WBK-nya gitu kan, peluangnya iya, tapi peluangnya lebih gede. Kami sudah tertutup peluang untuk tahun ini, dan mudah-mudahan teman-teman kami di pesisir selatan tetap bersemangat, tidak patah arang. Kita Moga-moga sukses bersama. Itu amin, tantangan ya, karena Abu Jahal itu kan ditaklukkan oleh Rasulullah. Sementara kita ini adalah para pewaris Rasul untuk menyampaikan risalah kebaikan di muka bumi ini tanpa ada memandang hal-hal yang merugikan. Harus bersemangat terus. Jadi barangkali saya lebih banyak menyampaikan pesan itu kepada teman-teman saya. Mudah-mudahan cocok dengan teman-teman di Kota Malang. Amin, amin, tidak berani saya menasihati yang lebih dulu. Udah lah, kita sama-sama Pak Bro, kita sama-sama. Itu ya, tiada henti kita berinovasi. Saya pernah membaca sebuah buku, Inovasi atau Mati, Gede Parma. Itu saya baca ketika saya masih kepala KUA. Tapi itu sejarah persis dengan inovasi atau mati itu perwujudan dari ayat Al-Quran itu tadi, yang mempersamakan kafirun itu dengan amwat. Insyaallah luar biasa. Ya, inovasi bukan hal yang mahal secara materi, tapi yang mahal itu dari dorongan hatinya. Apapun bisa kita jadikan sebagai sebuah inovasi tanpa memikirkan biaya yang besar dan segala macam, karena inovasi itu adalah sebuah terobosan bagaimana tusi kita bisa lancar dan bikin loncatan-loncatan yang mengagumkan untuk kejayaan Kementerian Agama dan semakin dirasakan di tengah-tengah umat kita. Kalau ZI, mohon maaf, saya belajar sama Gus. Enggak lah, kita sama belajarnya, Baik kawan-kawan, sampai di sini bisa bagus kali ini, spesial dari Musola Daker Madinah. Satu hal yang saya jadi ingat doanya Gus Bahak, dari apa yang disampaikan oleh Pak Abror Munanda itu. Doanya agak lucu bahasanya, tetapi sungguh menggugah kita, yaitu kalimatnya, ya Allah, di dunia ini sudah banyak orang bodoh, katanya jahil itu tadi, jahil banyak sekali Abu Jahal, tolong jangan jadikan saya bagian dari Abu Jahal yang baru. Moga-moga kita semua termasuk orang-orang yang selalu berinovasi, dan Pak Abror Munanda ini kita doakan moga-moga nanti menjadi administrator terbaik wakil Kementerian Agama. Nanti moga-moga bareng-bareng penyematannya dengan ZIWBK untuk Kemenang Kota Malang. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita ketemu lagi. Amin. Jangan sekedar ketemu di Medina untuk melayani umat, tetapi juga nanti ketemu dalam prestasi bersama. Saya yakin kita semua selama masih punya semangat, satu frekuensi, yaitu jangan pernah lelah berbuat baik dan selalu berupaya menjadi yang terbaik. Label nomor 2, karena kita berusaha mendapatkan ridho Allah, bukan ridho manusia, tetapi dengan ridho Allah, ridho manusia akan kita raih. Sukses untuk panjenengan semua, sukses untuk Pak Abror Munanda. Terima kasih sudah saya tarik ke sini untuk wawancara Bisa Bagus. Demikian Bisa Bagus kali ini spesial dari kantor Daker Madinah. Sukses untuk panjenengan semua, moga-moga yang hobi menonton Bisa Bagus, Allah takdirkan bisa ziarah makam Madinah. Amin. Sukses untuk panjenengan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas.